Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Novia di kelas IPA hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Nah, jadi secara umum atau secara garis besarnya, sistem pencernaan itu dibagi menjadi 3 rongga besar. Yang pertama ada rongga mulut, yang kedua rongga dada, dan yang ketiga adalah rongga perut. Nah, kita pelajarin satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut, proses yang terjadi adalah proses pemecahan makanan dari yang ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil atau lebih halus. Ini disebut sebagai proses mekanik, dibantu dengan gigi, lidah, dan air liur. Kemudian di dalam mulut juga ada yang namanya enzim yang akan memproses makanan secara kimiawi, di mana enzim ini akan mempercepat proses penghalusan makanan. Jadi tidak hanya menggunakan gigi, tapi enzim akan membantu makanan-makanan yang besar tadi bisa menjadi lebih halus. Kemudian setelah makanan yang tadi ukurannya besar sudah halus, maka akan dikirimkan ke dalam kerongkongan. Nah, masuk ke dalam rongga dada. Setelah rongga mulut, masuklah makanan tadi ke dalam rongga dada melalui saluran kerongkongan. Apa sih yang terjadi di dalam kerongkongan itu? Jadi di dalam kerongkongan terdapat otot-otot yang berfungsi untuk melakukan gerak yang namanya peristaltis. Peristaltis adalah gerakan mendorong makanan yang berasal dari mulut menuju ke lambung. Jadi di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan, hanya makanan yang tadi dihaluskan di dalam mulut akan didorong secara perlahan-lahan melalui gerakan otot peristaltis tadi menuju ke rongga perut, yaitu lambung. Sampai ke rongga perut, organ pertama yang akan dihampiri oleh makanan adalah lambung. Dinding lambung itu terdiri dari otot yang tersusun secara melingkar dan bentuknya menyerong. Nah, bentuk ini bertujuan untuk membuat si lambung berkontraksi sehingga makanan yang ada di dalam lambung bisa tercampur secara merata dengan getah lambung. Dinding lambung terdiri dari otot-otot yang tersusun secara melingkar dan menyerong. Nah, bentuk ini memungkinkan lambung untuk berkontraksi sehingga lambung bisa mencampur dan memutar-mutar makanan di dalam lambung itu secara merata agar makanannya bisa tercampur dengan sempurna dengan getah lambung. Jadi makanan itu harus melewati lambung supaya dibersihkan oleh getah lambung. Getah lambung itu apa? Getah lambung adalah cairan bersifat asam yang mengandung asam HCl atau asam klorida. Nah, ini fungsinya untuk mematikan segala kuman-kuman yang masuk ke dalam perut kita bersama makanan tadi. Jadi setelah kita haluskan, maka makanan tadi tuh harus disterilkan dulu melalui getah lambung di dalam perut kita. Oke, kemudian gerakan mengaduk-ngaduk makanan tadi itu terjadi secara terus-menerus, baik pada saat ada makanan maupun tidak ada makanan. Jadi kalau misalkan adik-adik pernah merasakan perutnya kosong dan seperti bersuara, nah itu adalah proses pengadukan yang terjadi pada otot lambung. Maka dari itu kita harus tetap mengisi perut kita dalam sekali 6 jam untuk mencegah terjadinya kerusakan lambung kita. Karena ketika asam lambung atau getah lambung tadi tidak dicampur makanan, maka dia bisa mengikis si otot lambung yang sedang berkontraksi tadi. Jadi makanan-makanan itu biasanya akan bertahan selama 4 jam diproses di dalam lambung. Atau makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan biasanya bertahan lebih lama daripada 4 jam di dalam lambung kita. Setelah makanan tercampur rata dan sudah disterilkan, maka perlahan-lahan makanan itu akan dikirimkan ke dalam usus halus. Oke, jadi kalau misalkan tadi di mulut ukuran makannya besar, dihaluskan melalui gigi, kemudian ketika sudah dicampur dan diaduk dengan getah lambung dalam perut, makanan tadi sudah berbentuk seperti bubur. Oke. Nah, bubur itu akan perlahan-lahan dikirim ke usus halus setelah 4 atau 5 jam. Nah, usus halus ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi makanannya sudah halus, akan diserap atau disaring sari-sarinya melalui usus menuju darah. Jadi setiap makanan yang kita konsumsi itu tujuan akhirnya adalah untuk menyerap sari-sari makanannya agar dikirim ke dalam darah, dan darah akan mengalirkan seluruh nutrisinya ke dalam tubuh kita. Usus ini merupakan tempat terjadinya pencernaan makanan yang paling panjang.
Jadi usus halus terbagi lagi menjadi 3 bagian besar, ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada juga usus penyerapan. Di dalam usus halus ini, proses yang terjadi adalah proses kimiawi, di mana makanan tadi akan diproses dengan bantuan enzim untuk mempercepat penghancuran makanan menjadi komponen yang lebih kecil lagi, supaya dapat diserap oleh tubuh melalui darah. Pada dinding usus halus terdapat jonjot-jonjot halus seperti lubang-lubang kecil yang disebut sebagai villi. Ini berfungsi untuk penyerapan atau tempat keluarnya sari-sari makanan yang bermolekul kecil menuju ke pembuluh darah yang tadi kakak jelaskan. Nah, setelah sari-sari makanan yang dibutuhkan diserap ke dalam darah, maka akan ada bagian-bagian makanan juga yang tidak diperlukan oleh tubuh atau yang tidak dicerna, atau kita biasa sebut sebagai sisa pencernaan makanan atau sampahnya. Nah, sisa-sisa ini akan dikirimkan ke dalam usus besar untuk selanjutnya dikirim keluar dari tubuh kita. Namun, di dalam sampah ini pun terdapat masih hal-hal yang kita butuhkan, contohnya adalah air. Karena tubuh kita membutuhkan air, maka sisa makanan yang sudah diperas sari-sarinya biasanya akan meninggalkan air. Dan di dalam usus halus, air-air itu akan diserap ke dalam tubuh kita. Jadi yang sisa nanti pada akhirnya hanyalah sampah atau bagian yang tidak dicerna oleh tubuh. Dan di dalam usus halus ada satu bagian penting yang paling berperan untuk pembusukan makanan, namanya bakteri Escherichia coli. Jadi ada bakteri yang tidak jahat kalau dia berada di dalam usus besar. Nah, fungsinya adalah membusukkan atau mempercepat pembusukan makanan yang ada di dalam usus kita supaya pada akhirnya bisa keluar berupa kotoran atau feses. Jadi ketika sampah makanan tadi sudah diserap airnya oleh usus besar, maka si bakteri tadi juga akan bekerja membusukkan makanan, dan pada akhirnya makanan yang sudah dibusukkan akan disimpan dulu ke tempat penyimpanan akhir atau disebut sebagai rektum sebelum akhirnya akan dibuang melalui anus. Nah, jadi saluran terakhir dari pencernaan makanan disebut sebagai anus, di mana ini adalah lubang tempat pembuangan feses atau kotoran yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita lagi. Jadi proses pencernaan makanan secara garis besar itu dimulai dari rongga mulut dan pada akhirnya akan berakhir di saluran anus. Dan untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Semoga adik-adik mengerti. Sampai jumpa.